Nama saya Siti Aisyah. Saya merupakan salah satu dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Masriyah Sukabumi dari program studi pendidikan agama Islam semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada kelas 1 SMP. Kearifan Nabi Muhammad SAW dalam mewujudkan kedamaian. Kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Pada mulanya, masyarakat Mekah menganut agama tauhid, yaitu yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Nabi Ismail AS. Perjalanan Nabi Ibrahim beserta istrinya Hawa dan beserta putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, membuahkan sejarah dalam Islam yang sampai sekarang terpelihara, yaitu seperti Ka'bah, Makam Ibrahim, dan peristiwa Kurban. Bahkan proses perjalanan haji dari awal sampai akhir merupakan menyambung dari peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, masyarakat Mekah mulai pindah kepercayaan, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Proses perpindahan kepercayaan ini pada mulanya yaitu dari Amir bin Lu'ay, seorang pembesar dari suku Huza'ah yang melakukan perjalanan ke Syria atau Syam. Dia melihat penduduk Syam menyembah berhala, yaitu mereka beribadahnya menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajarinya dan mempraktikannya di Mekah. Dia membawa berhala yang dinamakan Hubal yang diletakkan di dekat Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pemimpin berhala yang lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Dia mengajarkan masyarakat Mekah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak itulah mereka membuat berhala-berhala kecil dan besar sehingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Dia mulai mempercayakan baru kepada masyarakat Mekah, dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala pada waktu itu. Ketika melaksanakan haji, bangsa Arab melihat berhala-berhala di sekitaran Ka'bah. Mereka bertanya alasan mengapa mereka menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala tersebut adalah perantara kepada Tuhan mereka. Imam Bukhari. Kemudian setelah mereka melakukan ibadah haji ke Mekah, mereka pulang ke halaman mereka dan mereka mempraktikannya di halaman rumah mereka atau di kampung mereka. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi dan yang bersanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi, patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihi salam merupakan patung-patung yang disembah pula oleh di kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Hud adalah berhala yang disembah oleh suku Ka'ab. Di Daumatul Jandal, Suwa adalah di sesembahan Huzail, Yukush sesembahan suku Murad, dan kemudian berpindah ke Bani Hafizi di lereng bukit yang terletak di kota Sabah. Adapun Yakub adalah sesembahan bangsa Hamdan, Nasr sesembahan suku Himzar dan keluarga Zikila. Padahal nama-nama itu adalah nama-nama orang yang soleh pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Setelah mereka wafat, setan membisikkan kaum yang soleh supaya patung-patung mereka di tempat-tempat pertemuan dan menamainya sesuai dengan nama-nama patung mereka. Jadi pada waktu itu pembesar orang-orang yang soleh ketika mereka wafat, maka orang-orang yang takziah di situ atau orang-orang kerabatnya, mereka dibisikin oleh setan agar mereka menempatkan berhala-berhala di tempat pertemuan mereka dengan alasan satu, yaitu mereka berhala-berhala itu dapat jadi perantara bahwa mereka itu dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Adapun ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyebabkan penyimpangan tersebut antara lain yang pertama yaitu adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka terutama saat mereka membutuhkan. Jadi mereka membutuhkan sekali bahwa Tuhan itu harus hadir di antara mereka atau kan berbentuk wujud seperti manusia. Yang kedua yaitu kecenderungan yang kuat mengunggulkan leluhur yang kuat biasa terutama kepala kabilah nenek moyang mereka dan mereka mempraktikannya di halaman rumah mereka atau di kampung mereka. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi dan yang bersanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihi salam merupakan patung-patung yang sembah pula oleh di kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Hud adalah berhala yang disembah oleh suku Ka'ab di Daumatul Jandal. Suwa adalah di sesembahan Huzail, Yukush sesembahan suku Murad, dan kemudian berpindah ke Bani Hafizi di lereng bukit yang terletak di kota Sabah. Adapun Yakub adalah sesembahan bangsa Hamdan, Nasr sesembahan suku Himzar dan keluarga Zikra. Padahal nama-nama itu adalah nama-nama orang yang soleh pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Setelah mereka wafat, setan membisikkan kaum yang soleh supaya patung-patung mereka di tempat-tempat pertemuan dan menamainya sesuai dengan nama-nama patung mereka. Jadi pada waktu itu pembesar orang-orang yang soleh ketika mereka wafat, maka orang-orang yang takziah di situ atau orang-orang kerabatnya mereka dibisikin oleh setan agar mereka menempatkan berhala-berhala di tempat pertemuan mereka dengan alasan satu, yaitu mereka berhala-berhala itu dapat jadi perantara bahwa mereka itu dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyebabkan penyimpangan tersebut antara lain yang pertama yaitu adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka terutama saat mereka membutuhkan. Jadi mereka membutuhkan sekali bahwa Tuhan itu harus hadir di antara mereka atau kan berbentuk wujud seperti manusia. Yang kedua yaitu kecenderungan yang kuat mengunggulkan leluhur yang kuat biasa terutama kepala kabilah nenek moyang mereka. Karena berhala-berhala ini diambil dari orang-orang yang soleh. Artinya mereka itu adalah leluhur mereka. Yang ketiga, rasa takut yang kuat akan menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan dari luar Tuhan. Di samping kepercayaan terhadap penyembah berhala, ada kepercayaan yang lain yang berkembang di Mekah antara lain yaitu menyembah malaikat. Masyarakat Arab menyembah dan menuhankan malaikat. Bahkan sebagian beranggapan bahwa malaikat adalah Tuhan. Yang kedua yaitu masyarakat Mekah menyembah jin, ruh dan hantu. Sebagian masyarakat Arab menyembah jin, malaikat dan leluhur mereka, dan mereka mengajian sesajian berupa kurban binatang sebagai bahan sajian agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka. Bab selanjutnya yaitu kondisi sosial masyarakat sebelum datangnya Islam. Bangsa Arab memiliki karakter positif seperti tani, berdagang, bermanfaatan fisik yang kuat, hormat akan harga diri dan martabat, menganut kebebasan dan lain sebagainya. Tapi karakter baik yang mereka miliki yaitu terkikis oleh faktor kejahilian atau bodoh. Dalam artian bodoh dalam hal ini bukan tidak pintar, bukan tidak bisa melakukan hal yang jenius, tapi hal yang bodoh di sini adalah bodoh akan ketuhanan mereka, bodoh akan keagamaan mereka. Mereka bangsa yang maju, mereka bangsa yang kuat fisiknya, karena orang Arab itu
biasanya memakan daging-dagingan. Jadi ketika memakan daging itu fisiknya mereka akan kuat dan kekal. Tetapi mereka itu terkikis oleh kejahilian atau kebodohan dalam menganut agama mereka. Mereka melakukan juga kebiasaan-kebiasaan buruk seperti khamr, mabuk, berzina, berjudi, merampok dan sebagainya. Itu sudah hal lumrah yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Arab sebelum adanya Islam. Dan mereka juga memandang bahwa perempuan adalah sejelek-jeleknya makhluk. Jadi ketika ada perempuan lahir itu dianggap hina karena perempuan itu tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan yang berat-berat. Jadi pada waktu itu perempuan sangat-sangat kodratnya itu di bawah. Kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam yaitu mereka mempunyai kebiasaan atau pencaharian bidang utamanya yaitu berdagang, pertanian, dan peternakan. Peternakan juga menjadi dasar kehidupan bagi bangsa Baduy. Mereka berpindah-pindah mengirim ternaknya dari satu kampung ke kampung lain. Mereka mengonsumsi daging dan susu dari ternak-ternak mereka, serta membuat pakaian dan baju dari ternak mereka. Seperti Nabi Muhammad SAW tinggal di suku Bani Sa'ad. Beliau seorang pengembala kambing, begitu juga Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan lainnya. Jadi mungkin itu adalah gambaran masyarakat Mekah ketika pada waktu itu sebelum adanya Islam datang kepada kota Mekah. Jadi mereka sebelum datangnya Islam pada awalnya menganut agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Tetapi ketauhidan mereka terkikis setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat. Mereka menjadi penyembah berhala, menjadi pezina, pemuka-muka, itu udah hal yang biasa. Dan pada waktu itu wanita menjadi paling rendahnya kaum. Ketika Islam datang, maka masyarakat Arab pun otomatis berubah drastis. Mereka menjadi masyarakat yang taat, mereka menjadi masyarakat yang menjunjung tinggi martabat mereka, dan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka itu menjadi kebiasaan yang baik mereka. Tetapi hal tersebut tidak seketika berubah. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah kepada Mekah ataupun kota Mekah tidak langsung diterima oleh masyarakat Mekah. Namun di situ Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah. Mereka di situ Nabi Muhammad SAW diserang oleh kaum Yahudi, diserang oleh pamannya sendiri. Yang pertama masuk Islam setelah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah istrinya, yaitu Siti Khadijah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai kearifan Nabi Muhammad SAW mewujudkan kedamaian. Itu adalah tahap awal kondisi masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.